Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, terkait dengan skema burden sharing yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia, bagaimana sebetulnya dampak dari penerapan burden sharing ini? Dan kita coba ulas bersama dalam tema menimbang dampak burden sharing bersama dengan Fahrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas. Selamat siang, Pak Fahrul. Ya, selamat siang. Ya, Pak Fahrul, terkait dengan skema burden sharing yang sudah ditetapkan antara pemerintah dan Bank Indonesia, tanggapan Anda terlebih dahulu seperti apa? Apakah porsinya memang sudah cukup tepat untuk kedua stakeholder ini? Ya, kalau sebenarnya kita lihat dari sisi skema, menimbang kondisi sekarang ini memang membutuhkan sebuah stimulus yang cepat. Pada dasarnya skema yang ada ini kita melihatnya sebagai hal terbaik yang bisa diambil di kondisi saat ini. Karena di kondisi saat ini itu yang terjadi itu adalah adanya ketidakmerataan likuiditas dan kepemilikan aset berupa uang kas. Hal inilah yang membutuhkan sehingga BI dan pemerintah harus melaksanakan burden sharing. Dan apakah burden sharingnya ini sudah pas? Kita melihat bahwa burden sharing yang dilakukan ini secara skema kita lihat sudah cukup win-win solution, kira-kira seperti itu. Oke, sudah cukup win-win solution. Tapi beberapa lembaga internasional ada yang melihat bahwa ini akhirnya meragukan independensi dari Bank Indonesia atau Bank Sentral sendiri. Apakah Anda melihat hal itu demikian juga, sama juga, atau justru ada sisi lain yang bisa kita lihat dari skema ini? Nah, kalau terkait dengan independensi Bank Sentral, mengingat pada tahun ini itu adalah tahun yang tidak biasa, di mana terjadi sebuah kondisi, terdapat sebuah wabah. Dan di kondisi pada tahun seperti ini sih, kita melihatnya memang independensi Bank Sentral memang hal yang harus sedikit dikorbankan, itu yang kita lihat. Kalau kita lihat independensi Bank Sentral ya, pada kondisi saat ini, mau tidak mau Bank Sentral memang harus langsung membantu, kira-kira seperti itu. Oke, ini sejumlah negara juga ternyata menerapkan kurang lebih skema yang sama. Apakah kemudian hal ini yang juga dilihat oleh pemerintah dan Bank Indonesia bahwa skema ini sangat memungkinkan dan memang sangat dibutuhkan begitu dalam kondisi saat ini, Pak Fahrul? Iya, skema ini sangat dibutuhkan kalau kita melihatnya. Karena pada kondisi saat sekarang ini sebenarnya di perbankan itu likuiditas melimpah. Kondisi likuiditas melimpah tapi tidak ada keinginan untuk menyalurkan. Karena persepsi risiko yang tinggi. Jadinya yang terjadi itu adalah sebenarnya karena uang di bank itu juga tidak bisa disalurkan, itu akan berakhir juga di obligasi negara atau ditempatkan di Bank Indonesia. Kalau ditempatkan di Bank Indonesia, sebenarnya uang tersebut hilang dari peredaran, Pak. Ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh BI sekarang ini sebenarnya dikeluarkan kembali begitu ya? Uang beredar, ya benar. Tapi apa kemudian akhirnya dampak-dampak atau ongkos yang akhirnya harus ditanggung? Apakah kemudian nanti uang beredarnya terlalu banyak, kemudian inflasinya juga diprediksi bisa naik cukup signifikan? Apakah Anda melihat hal itu juga, Pak Fahrul? Nah, kalau terkait hal ini saya punya pandangan yang berbeda, Pak. Ya. Mungkin banyak orang yang melihat inflasi sebagai resikonya. Saya lihat resiko Indonesia tahun ini itu bukan inflasi tapi deflasi. Kalau kita lihat di GDP deflator kita kuartal 1 kemarin, itu ketika Maret sudah mulai ada wabah COVID itu sudah 0,7 dan second quarter ini GDP deflator kita terancam negatif, Pak. Dan inflasi juga di bawah kepala 2. Itu sudah terjadi. Jadinya memang di kondisi seperti ini yang extraordinary yang dibutuhkan oleh pasar dan juga dibutuhkan oleh ekonomi itu adalah kebijakan ekonomi yang inflationary, Pak. Bukan deflationary. Karena kondisi sekarang ini, kalau kecenderungan harga-harga masih cenderung turun, seperti sekarang ini, dan tidak ada permintaan, maka jumlah pekerjaan akan cenderung turun, Pak. Dan itu tentunya akan lebih, membuat adanya permasalahan baru nantinya ke depan. Oke, jadi justru Anda tidak melihat inflasi sebagai permasalahan utama begitu ya dari dampak. Karena kondisi yang kita lihat sekarang ini Indonesia itu melawan inflasi, Pak. Inflasi saat ini sudah di bawah targetnya Bank Indonesia. Bank Indonesia kan targetnya 3% plus minus 1. Sekarang inflasi itu sudah di 1%. Karena memang deflasinya secara konsisten terjadi begitu ya? Konsisten itu terjadi. Nah, ini terkait dengan skema burden sharing lagi. Saya kembali lagi Pak Fahrul. Skemanya kan melalui penerbitan SBN. Respon pasar sendiri terlihatnya seperti apa? Apakah kemudian akhirnya mempengaruhi yield SBN kita? Atau mungkin Anda lihat ada pergerakan-pergerakan setelah diumumkannya burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia?
Nah, sebenarnya ketika diumumkan burden sharing kemarin, tanggapan pasar sebenarnya cenderung lebih netral, Pak. Cenderung lebih netral. Mereka sampai saat ini mereka pengen lihat bagaimana dampaknya kepada nilai tukar rupiah. Ya, adakah kemudian akhirnya dampak yang terlihat juga dari sisi nilai tukar rupiah sendiri? Nilai tukar rupiah, alhamdulillah satu minggu yang lalu lumayan stabil, Pak. Dan kalau kita lihat hari ini juga sudah mulai ada cenderung penguatan. Oke, jadi memang secara nilai tukar masih cukup oke, kemudian juga pasar masih melihat bagaimana kemudian nanti perjalanannya. Kemudian apalagi yang memang pelaku pasar perhatikan dari skema burden sharing ini? Apakah kemudian akhirnya ada kepercayaan juga yang akan tergerus seiring dengan skema yang diterapkan ini? Nah, terkait dengan hal ini, untuk menjaga kepercayaan, kemarin itu kompak dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengatakan bahwa hal ini hanya akan dilakukan pada tahun ini saja, Pak. Ini adalah policy yang one off. Oke. Nah, kepercayaan itu nantinya itu mungkin akan ada pertanyaan lagi kalau seandainya policy ini terulang lagi. Oke. Jadinya kalau pada tahun yang deflationary seperti tahun 2020 ini kita lihat tidak apa-apa untuk dilakukan. Tapi kalau seandainya dilakukan lagi di tahun depan, baru kita lihat risiko inflasinya lumayan tinggi dari policy ini. Oke, jadi karena memang ini one of policy di tahun ini saja, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga menyatakan demikian. Ini masih kita perhatikan bersama. Namun untuk menilai efektivitasnya sendiri, Pak Farul, apa kemudian indikator-indikator yang bisa kita perhatikan dari implementasi skema burden sharing ini nantinya? Nah, paling mungkin dari skema burden sharing ini, tujuan utama dari policy ini sebenarnya itu kalau kita lihat pesan dari Menteri Keuangan dan juga Wakil Menteri Keuangan adalah untuk menjumpstart ekonomi. Bagaimana ekonomi bisa kembali berputar setelah adanya kondisi COVID-19 ini. Data-data yang paling penting berikutnya itu sangat bergantung dengan kembalinya ekonomi nasional. Data penjualan retail, lalu juga data penjualan kendaraan bermotor, itu hal yang penting untuk kita lihat dalam 2-3 bulan ke depan. Oke, jadi kita harapkan memang akhirnya efektif dengan segala upaya yang dikerahkan oleh pemerintah dan juga otoritas moneter begitu ya, untuk kemudian akhirnya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ya benar, karena kalau tidak efektif, yang ditakutkan oleh pasar keuangan adalah policy seperti ini bisa terulang lagi di masa depan atau tahun depan. Itu ketakutannya, Pak. Oke, baik. Karena itu kita harus mendukung bersama-sama Kementerian Keuangan, BI, dan seluruh jajaran pemerintah untuk mencapai target yang diinginkan. Oke, baik. Kita harapkan memang akhirnya implementasinya juga bisa prudent agar kemudian bisa menjaga kepercayaan. Pak Farul, terima kasih banyak atas analisisnya dan informasinya siang hari ini. Iya, sama-sama, sukses selalu dan jaga kesehatan. Iya, makasih. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.